Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita kembali bertemu untuk update situasi Kamtibmas hari ini Rabu 22 yang akan saya sampaikan seperti biasa terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 21 Desember 2021. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 57 kejadian atau 6,76%. Yang mana hari Senin tanggal 20 Desember ada 842 kejadian, sedangkan di hari Senin terjadi 766 kasus atau kejadian. Kemudian rinciannya adalah kejahatan 766, pelanggaran tindak pidana ringan 4 kasus atau 4 kejadian, dan bencana 7 kejadian. Kemudian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 5 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 54 kasus atau 6,58%. Hari Senin 22 Desember ada 820 kasus, sedangkan hari Selasa 21 Desember 2021 ada 766 kasus. Bila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlahnya kejadian tertinggi, 5 kejahatan tertinggi, yaitu yang pertama pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 61 kasus, kemudian penggelapan 55 kasus, narkotika 37 kasus, pencurian kendaraan bermotor R2 25 kasus, dan pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 10 kasus. Sedangkan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi 67 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 4 orang, untuk luka berat 10 orang, kemudian untuk korban luka ringan 90 orang, dan kerugian material 175.450.000 rupiah. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas 198 kejadian dengan penindakan tilang 158 dan teguran sebanyak 40 kejadian. Kasus-kasus yang menjadi perhatian pimpinan, satu di Polda Jambi, yaitu penganiayaan terhadap anggota Polri, yang kejadiannya hari Selasa tanggal 21 Desember pukul 01 di Kabupaten Sarolangun. Diketahui aksi penghadangan dan pemalakan 2 unit mobil kol diesel milik salah satu perusahaan di setempat, PT SAM, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang anggota Polri atas nama Bribda Dewi mengalami luka-luka. Kemudian untuk Polda Metro Jaya, kasus yang menjadi perhatian adalah pencurian kekerasan dengan senjata tajam. Kejadiannya di tanggal 21 Desember pukul 3.15
di mana sebuah minimarket di kota Tangerang Selatan didatangi dua orang tidak dikenal yang langsung menodongkan celurit ke arah karyawan yang sedang berjaga. Atas kejadian tersebut, pelaku berhasil mengambil uang yang berada di dalam rangkas sebanyak Rp29.900.000. Kemudian kasus pengeroyokan Selasa 21 Desember 2021 pukul 11 di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap 5 korban yang dilakukan oleh 9 orang tak dikenal. Diduga karena para korban merasa ditipu lowongan pekerjaan dari salah satu PT dan meminta uangnya dikembalikan. Kemudian yang ketiga, di Polda Sumatera Utara, kasusnya adalah pencurian kekerasan dengan sajam terjadi di Kota Medan. Kejadiannya adalah korban atas nama Ika dan bersama dengan pelaku MF sedang mengendarai mobil milik korban. Namun tiba-tiba di tengah jalan pelaku menusuk korban dengan pisau, lalu korban menyelamatkan diri dengan melompat keluar mobil. Kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa mobil milik korban. Kemudian Polda Aceh, peristiwa yang menjadi perhatian adalah bencana alam banjir di hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 15 terjadi banjir bandang di Kampung Payah Dedep, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, yang disebabkan tingginya curah hujan selama beberapa hari. Dari kejadian ini tidak ada korban jiwa dan personil Polsek telah melakukan peninjauan ke lokasi serta memberikan himbauan kepada warga untuk tetap waspada. Kemudian yang kelima, di wilayah Polda Bengkulu, kasus pembunuhan. Kejadiannya hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 21 di Desa Lawang Agung, Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku D terhadap korban atas nama H. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi telungkup di tanah dan terdapat beberapa luka di bagian kepala bagian belakang. Kemudian di Polda Sumsel, kasus narkotika yang terjadi di Kabupaten Musirawas dan pelakunya telah diamankan dengan barang bukti sabu sebesar 4,73 gram. Kemudian di Polda Kaltim juga terjadi di Samarinda, diamankan 3 pelaku dengan inisial AR, AB, HH dengan barang bukti sebesar 716,38 gram. Kemudian yang kedua, terkait dengan operasi lilin tahun 2021 dalam rangka pengamanan Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa operasi lilin tahun 2021 ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Namun seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya dilaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan polanya sama dengan pola operasi. Untuk kekuatan personil yang dilibatkan dalam operasi pengamanan Nataru tahun ini, Polri melibatkan sebanyak 100
77.212 personil yang diterjunkan dalam rangka mengamankan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Personil tersebut 177.212 terdiri dari personil TNI, Polri, dan stakeholder lainnya. Objek daripada pengamanan adalah tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan objek wisata lainnya. Selain personil yang disiagakan di objek pengamanan, ada juga personil yang disiagakan di pos pengamanan yang telah didirikan di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebanyak 3.159 personil. Kemudian Kapolri telah mengeluarkan surat telegram tanggal 10 Desember 2021 tentang Direktif Kapolri terkait dengan peraturan kegiatan Nataru yang mana mendasari Instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Arahan Bapak Kapolri di dalam surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh Kasatwil, baik Polda maupun Polres, dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa Nataru. Yang pertama adalah dalam kegiatan ibadah Natal maupun perayaan Tahun Baru agar tetap mempedomani Instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 yang mengatur level PPKM yang diberlakukannya di wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua, perbanyak penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat publik. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan tes antigen secara acak di tempat publik. Keempat, memastikan penerapan prokes secara ketat. Yang kelima, perkuat PPKM di tingkat RT RW pada wilayah tujuan mudik dan tujuan balik. Yang keenam, menyiapkan tempat isolasi terpusat di wilayah tujuan mudik dan tujuan balik. 7. Sosialisasi sinergis dengan seluruh stakeholder agar masyarakat taat prokes. 8. Sosialisasi dan himbauan masyarakat untuk tidak mudik Nataru kecuali mendesak. 9. Tidak ada penyekatan pada arus-arus jalan, arus mudik atau arus balik. Dirikan pospam dan pos pelayanan dengan memasang barcode Peduli Lindungi. 10. Aturan pelaku perjalanan pengguna moda transportasi mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas COVID-19 terbaru. 11. Pengaturan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri sesuai aturan Kementerian Perhubungan. 12. Menempatkan pos gerai vaksin di lokasi fasilitas publik. 13. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing. 14. Koordinasi secara intens dengan Forkompinda
dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi melakukan upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19. 15. Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, termasuk giat seni budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. 16. Melarang pawai dan arak-arakan tahun baru, baik terbuka maupun tertutup, yang berpotensi menimbulkan kerumunan. 17. Pemberlakuan ganjil genap di tempat-tempat wisata dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 75% dari kapasitas total. 18. Seluruh Kasatwil segera menyiapkan pelaksanaan KRED atau kegiatan rutin yang ditingkatkan tanggal 17 sampai 23 Desember dan 3 sampai 9 Januari 2002 dengan fokus pada giat-giat tersebut. Kemudian yang keempat, yang berikut adalah kegiatan pemantauan Bapak Kapolri bersama Kementerian Lembaga. Hari ini kami sampaikan tanggal 22 Desember 2021 tadi Bapak Kapolri bersama dengan Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB yang didampingi Bapak Asop Kapolri, Kakor Lantas Polri, Kadif Humas Polri dan Kadif Propam Polri melakukan pemantauan arus melalui udara dengan menggunakan sarana helikopter dengan tujuan pengecekan kesiapan pengamanan Nataru di wilayah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakahuni, juga terhadap pos terpadu yang ada di Cikampek dan Purwakarta, Jawa Barat. Kapolri beserta rombongan melakukan peninjauan langsung untuk memastikan penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan COVID-19 pasca Nataru, karena pengalaman tahun baru lalu dan pasca Nataru terjadi peningkatan penularan COVID, sehingga ini harus diantisipasi. Hal ini harus kita jaga bersama agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan, namun di sisi lain protokol kesehatan juga harus dipastikan dilaksanakan dengan baik. Kapolri juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan, khususnya pos pelayanan yang tidak hanya tersedia di atas kapal, namun juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Selain meninjau, rombongan Kapolri dan Menteri juga memberikan pengarahan kepada pejabat daerah dengan harapan segala upaya keras yang dilakukan oleh seluruh pihak, laju pertumbuhan COVID-19 sebelum dan setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan. Kemudian yang berikut terkait dengan perkembangan penanganan perkara investasi suntik modal atau SUNMOD Alkes, alat kesehatan.
Kasus ini didasari laporan polisi nomor 744 12 Romawi 2021 Barreskrim tanggal 13 Desember 2021 dengan pelapor Saudara L yang mengalami kerugian mencapai 52,5 miliar rupiah. Pengaduan pada posko penanganan perkara Sunmot Alkes yang diterima ada 141 korban dengan total kerugian mencapai 60,7 miliar. Sedangkan kerugian dari 15 saksi korban yang telah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan BAP mencapai kurang lebih 362,385 miliar rupiah. Modus operandi para pelaku membuat skenario seolah-olah menang tender dan memiliki surat perintah kerja atau SPK yang berasal dari kementerian terkait untuk pengadaan Alkes. Untuk meyakinkan para investor atau korbannya, pelaku mengirimkan foto-foto paket Alkes berikut perhitungan keuntungan yang akan didapat oleh para investor. Dikarenakan pengadaan Alkes dalam jumlah besar, yaitu mencapai ratusan ribu box atau pieces di pencairan. Artinya apa? Di awal-awal pencairan itu ada, namun sampai tanggal 5 pencairan keuntungan itu sudah tidak ada. Yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Ekonomi Khusus Barreskrim Polri telah melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka. Yang pertama, atas nama BN, ditangkap hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 02.00 di salah satu apartemen di Kuningan. Kemudian atas nama VA yang ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 di salah satu kamar kos di wilayah Tangerang. Kemudian yang ketiga, atas nama DR, ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 di sebuah resort di Bogor. DR merupakan istri dari Saudara DA. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 atau pasal 56 KUHP. Berikut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Berikut pasal 105 dan atau pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian dijerat pula dengan pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 dan atau pasal 6 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang mana ancamannya adalah 15 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melakukan tracing aset kepada para tersangka dan permintaan penelusuran oleh PPATK. Kemudian rencana berikut juga akan memeriksa ahli perdagangan, ahli perbankan, dan ahli TPPU
serta pemeriksaan pihak bank, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud terkait proyek Alkes yang telah dijadikan modus operandi oleh para tersangka. Yang berikut, yang keenam ya. Yang keenam terkait dengan pelaporan dugaan penghinaan terhadap NU oleh saudara FA. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan, penghinaan terhadap salah satu organisasi NU yang dilakukan oleh saudara FA. Saat ini kasusnya sudah diproses oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan update-nya adalah telah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi, di mana 7 adalah saksi dan 6 saksi ahli. Baru itu update-nya, nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan. Kemudian yang berikut, yang ketujuh, terkait dengan penanganan terorisme. Jadi kami sampaikan benar bahwa berdasarkan hasil pengembangan jaringan terorisme kemarin dan kemarin dulu tanggal 21 dan 22 Desember, Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka, yang mana 3 orang tersangka tersebut merupakan bagian dari jaringan terorisme JAD. Jadi update-nya adalah sampai situ dulu. Nanti kita akan Densus 88 akan melakukan pendalaman, akan melakukan pengembangan untuk menentukan peran daripada ketiga tersangka teroris tersebut, dan tentu juga mengembangkan, menggali lagi kemungkinan dari tersangka-tersangka lain yang terlibat. Demikian rekan-rekan untuk sementara yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Pak, Dari pikir dulu ya. Pak, bisa diulang Pak tadi inisial tersangka dari penipuan alat kesehatan dan peran-perannya Pak? Banyak dong. Singkat aja Pak. Sikat ya, ulangnya jangan panjang-panjang. Iya Pak, inisial sama Nanti perannya ngantuk saja Pak. nanti ya. Oke. BN, pertama BN yang ditangkap hari Jumat 17 Desember 2021 di sebuah apartemen di Kuningan. Tuh ya. Kemudian atas nama FA yang ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 di sebuah kamar kos di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian yang ketiga atas nama DR yang ditangkap hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Di sini dijelaskan ditangkap di sebuah resort di Bogor bersama suaminya atas nama DA. Jadi ditetapkan 3 tersangka, sedangkan suaminya masih dalam pendalaman dan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik. Itu ya. Perannya Pak, peran ketiganya Pak. Yang mana? Ya, perannya mereka masing-masing untuk sementara mencari customer ya. Yang jelas mereka terlibat langsung dalam mencari customer, sehingga ketiganya ini yang berhubungan dengan para korban. Tentu penyidik masih mengembangkan, mendalami keterlibatan, apakah di balik itu masih ada tersangka-tersangka lain, nanti
hasil pengembangan akan kita sampaikan kembali. Jelas ya? Yang kasus Sunmod, ya, suntik Pak, modal Pak, ya. Mereka turut memberikan iming-iming juga kan Pak yang tiga ini. Ya, karena mereka yang langsung. Pak, Karena terkait teroris tadi Pak, inisial dan waktu penangkapan masing-masing Pak. ya kami terima belum ada ya. Jadi disampaikan untuk penangkapan 3 tersangka teroris di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dilakukan penangkapan pada tanggal 21 dan 22 Desember. Saat ini telah ditangkap dan diamankan 3 orang tersangka yang berasal dari jaringan terorisme JAD. Itu aja yang baru kami bisa sampaikan. Belum update. Sabar. Ya, yang di belakang Michael. Saya Anel dari Kompas, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Waduh. Pertama ini terkait tadi Bapak kan menyebutkan soal pemberlakuan gage di tempat wisata. Itu ada titik-titik spesifiknya nggak sih Pak di mana aja, dan soal ini sebelum-sebelumnya kan ada wacana tentang pemberlakuan gage di jalan tol. Nah itu apakah jadi dilaksanakan atau itu dibatalkan? Oke. Jadi pemberlakuan ganjil genap disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah. Jadi tidak bisa berlaku secara umum. Jadi daerah misalnya di wilayah Polda Metro, di wilayah Polda Jabar, pemberlakuan sesuai dengan situasional masing-masing. Ya. Jadi tidak dari Mabes atau dari pusat menentukan. Jadi pemberlakuannya menyesuaikan situasi. Oh, tiap Polda ada kebijakan. Bukan tiap Polda, tiap daerah. Jadi misalnya Polda Jawa Barat, daerah Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C itu berbeda, menyesuaikan situasi masing-masing. Oke? Pertanyaan lagi Pak. Ini terkait belakangan ini kan ada fenomena mafia karantina bandara di Bandara Suta. Banyak warga Indonesia yang datang dari luar negeri harus mengantri dan mereka mengaku ada dugaan mafia ya, karena mereka diminta banyak uang untuk bisa masuk ke hotel untuk karantina. Nah mungkin dari Polri sendiri ada ini nggak Pak, info terkait ini ataupun akan mengusut soal dugaan mafia ini nggak? Di mana itu? Di Bandara Soekarno-Hatta Yang banyak warga Indonesia atau warga asing yang datang mengantri berjam-jam dan memintai uang juga berjuta-juta supaya bisa masuk hotel. kita telusuri dulu ya informasinya. Informasinya kita tampung dulu, kita telusuri dulu ya. Sama ini kemarin kan Maki datang ke Barreskrim juga menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan pungli HP-nya terkait karantinanya juga. Nah ini dari Barreskrim udah ada info perkembangannya yang bagaimana Pak? Kita tanya dulu itu. Teman-teman kalau mau tanya dulu supaya kita siapkan jawabannya. Belum Rahel. Oke? Pak, Pak, ini Pak, Pak, satu lagi Pak. kayak laporan Rifah Handayani bagaimana ya Pak ya? Katanya lapor ke Barreskrim Polri. Apa itu? Rifah Handayani soal pengacuan pembunuhan. Kasus apa itu? AHA Pak. Soal Menteri inisial AHA yang melibatkan Rifah Handayani sehingga dia melapor ke Barreskrim Polri katanya. Oh, ya kita tanya dulu lah. Pak, Om. Pak, soal itu Pak kemarin mantan Kapolsek Kebayoran Baru membuat Kapolri Itu tanya sama Pak Julpan. Jadi Polsek Kebayoran Baru itu di bawah Polda Metro Jaya, ya. Dan yang melakukan proses PTDH adalah Polda Metro Jaya sidangnya. Jadi rekan-rekan bisa tanyakan ke Polda Metro Jaya. tapi Pak Kapolri tergugat satu Pak. Sebagai tergugat satu Pak di situ Kapolri. Polri Pak tergugatnya Pak. Ya tergugatnya, tetapi yang melakukan proses adalah Propam Polda Metro Jaya. Artinya untuk menghadapi pra peradilan nantinya Polda Metro Jaya yang akan bertanggung. Ya cukup Polda Metro Jaya saja. Kita lihat aja nanti putusan daripada gugatan itu apa, ya. Yang jelas yang bersangkutan telah divonis 1 tahun 6 bulan, gitu kan? Dan di dalam peraturan
Kapolri untuk sidang etik sudah memenuhi syarat yang bersangkutan untuk PTDH. Ya. Oke. Izin Pak, pertegas Pak, tadi di dalam PR Kapolri kan bilang tanggal 24 dilakukan pengetatan aktivitas masyarakat. Terus juga itu sebenarnya kan tadi disampaikan tidak ada penyekatan. Ya, tapi ada poin yang menyatakan penyekatan aktivitas masyarakat. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti pas tahun baru ada yang kumpul gitu, ada sanksinya nggak sih Pak untuk mereka-mereka yang untuk kumpul? Jadi pengetatan sama penyekatan beda, ya. Jadi maksudnya pengetatan itu prokesnya yang diperketat gitu ya. Jadi apa sih protokol kesehatan itu? Misalnya diperketat, harus ada peduli lindungi. Nah ini diperketat ini lebih dioptimalkan protokol kesehatan, pengaturan tentang prokes 4M, menjaga jarak segala macam dioptimalkan ya. Itu Mbak Leli. Tapi pola atau teknisnya bagaimana Pak di lapangan Pak? Ya tentu kita mendebatkan edukatif ya, memberikan himbauan kepada masyarakat, mengoptimalkan PPKM, memastikan para pengunjung sudah melakukan vaksin. Seperti yang kita lakukan, seperti dalam Nataru ini kita mengoptimalkan pos PAM dan posyan, di mana posyan tersebut ada pelayanan untuk swab antigen, juga melayani ketika ada orang yang mudik dia belum swab, kita pastikan protokol kesehatan sehingga yang akan melakukan perjalanan sudah dipastikan dia hasil swab antigennya negatif. Itu kira-kira ketatnya, pengetatnya seperti itu. Makanya kita berdayakan PPKM. Kemudian kita menghimbau yang sudah yang akan melakukan perjalanan sudah melakukan vaksinasi. Makanya kita mengoptimalkan peduli lindungi karena di situ bisa tercatat, bisa terupdate bagi warga yang sudah melakukan vaksin. Pak, pokoknya yang itu mau alkes tadi Pak, yang alkes ya. Itu kan saya dibilang kalau misalnya tersangka menghubungi korban dengan mereka sebagai pemenang tender ya Pak. Itu ada dari mereka dalam melakukan modus penipuannya itu mereka misalnya mencatut nama lembaga negara atau mungkin pejabat tertentu sebagai orang bisa pengen buat bergabung gitu Pak, jadi buat program investasi itu. Terus Ya. bagaimana terkait dengan perusahaan operasional dari program ini Pak, apakah sejauh ini dilakukan atau masih beroperasi? Jadi Pak, Jadi modusnya adalah penipuan ya. Jadi melakukan penipuan, jadi menampilkan foto-foto. Jadi untuk meyakini para investor atau korban-korbannya, dia menampilkan satu paket-paket alkes, ya, membuat keyakinan dan ada surat ya, surat perintah kerja dari kementerian terkait. Nah tentu ini akan didalami dulu oleh penyidik. Apakah surat ini kan pasti ada tanda tangannya, ada kop suratnya. Apakah surat ini dipalsukan juga? Nah ini pembuatan surat ini yang membuat yakin ya. Bagi selain dia tergiur dengan dibilang di sini cuan, keuntungan yang besar sampai 30%, dia juga diyakini dengan surat tadi. Surat perintah kerja. Jadi bayangan korban ini bahwa ini adalah sebuah proyek yang besar dan benar-benar ada. Namun si pemilik atau si tersangka nggak punya modal, sehingga butuh suntikan modal daripada korban-korban tersebut. Nah, korban memberikan uang untuk modal tersebut, ya. Jadi masih didalami oleh penyidik
surat-surat SPK, surat perintah kerja. Nah ini tentunya nanti kita akan update kembali ya. Apakah ada unsur penipuan, pemalsuan daripada surat tersebut, pemalsuan tanda tangan atau surat tersebut ya. Pak, pengakuan dari koordinator yang korbannya mengatakan kalau kerugian mereka sampai 1,3 triliun dan yang jumlah korban sampai 3.000 orang. Betul nggak sih Pak? Yang jelas sampai saat ini yang telah di BAP ada 141 korban. Artinya itu korbannya 100% yang sudah diperiksa. Artinya bisa jadi korban-korban lain yang belum diperiksa masih ada. Tadi saya sampaikan hanya 15 korban saja kerugian mereka atau nilai yang dia keluarkan atau tipu sebesar 362,385 miliar. Itu hanya 15. Kemudian di luar itu yang melapor kepada posko itu 141 korban. Ya, 141 korban dengan kerugian 60,7 miliar. Artinya kalau 141 tambah 15 berarti 156. Jadi baru dari dua sumber itu ya, laporkan ke posko pengaduan dan melapor dan sudah diperiksa. Tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lain, sehingga tentu kalau korbannya semakin banyak maka angka yang kerugian juga bisa mencapai lebih dari ini. Ya, ini yang realnya, ini yang sekarang yang saya sampaikan tadi. Cukup ya? Cukup Pak. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.